Apapun yang baru saja kau lakukan, itulah kenapa kau bajingan itu, coba pikirkan. Apa yang baru saja kau selesaikan? Mungkin kau baru saja menyelesaikan pekerjaan yang sudah kau tunda-tunda. Mungkin kau baru saja berolahraga, meski rasanya malas sekali. Atau mungkin kau baru saja menolak ajakan teman untuk melakukan sesuatu yang tidak produktif dan memilih untuk tetap fokus pada tujuanmu. Apapun itu, tindakan kecil yang baru saja kau ambil itu adalah bukti. Bukti bahwa kau berbeda. Dunia ini penuh dengan orang-orang yang hanya bicara. Mereka punya 1.000.000 rencana, 1.000 mimpi, tapi tidak pernah melangkah 1 senti pun. Mereka menunggu waktu yang tepat, menunggu motivasi datang seperti kilat di siang bolong, menunggu semua bintang sejajar. Tapi kau tidak menunggu. Kau bergerak, kau melakukan sesuatu. Itulah yang membedakan seorang pemenang dari seorang pemimpi. Itulah kenapa kau adalah bajingan itu. Kata bajingan di sini bukan hinaan. Ini adalah lencana kehormatan. Ini adalah pengakuan atas kegigihanmu. Karena menjadi orang yang berkomitmen pada tujuan di dunia yang penuh dengan gangguan, itu butuh mentalitas seorang bajingan. Kau harus sedikit egois dengan waktumu. Kau harus sedikit tuli terhadap suara-suara negatif. Kau harus sedikit gila untuk percaya pada dirimu sendiri ketika tidak ada orang lain yang percaya. Lihat sekelilingmu. Berapa banyak orang yang menyerah pada hari Senin? Berapa banyak yang mengubur resolusi tahun baru mereka? Bahkan sebelum Januari berakhir. Mereka semua punya alasan. Lalu lintas macet, cuaca buruk, bos menyebalkan, sedang tidak mood. Alasan, dan lebih banyak alasan. Alasan adalah barang murah. Semua orang punya. Tapi hasil adalah barang mewah. Hanya segelintir orang yang memilikinya. Dan kau, dengan tindakan yang baru saja kau lakukan, kau sedang menenun hasilmu sendiri. Tindakan kecil itu mungkin terasa sepele. Mungkin tidak ada yang melihat. Tidak ada yang bertepuk tangan. Tapi semesta melihatnya. Dirimu di masa depan melihatnya. Setiap kali kau memilih untuk bekerja keras daripada bersantai, kau sedang mengirimkan sinyal kuat pada dirimu sendiri. Kau memberitahu pikiran bawah sadarmu, "Hei, aku serius dengan ini. Aku bukan main-main. Aku adalah orang yang menyelesaikan apa yang aku mulai." Dan kebiasaan inilah yang akan membangun momentum. Hari ini, kau menyelesaikan 1 tugas. Besok, kau akan merasa lebih mudah untuk menyelesaikan 2. Minggu depan, kau sudah tidak bisa membayangkan hidup tanpa produktivitas. Ini seperti bola salju, dimulai dari gumpalan kecil, tapi terus bergulir dan menjadi semakin besar, semakin kuat, tak terhentikan. Kau sedang membangun momentum itu sekarang, saat ini juga, dengan apa yang baru saja kau lakukan. Jadi, jangan pernah meremehkan langkah kecilmu. Setiap email yang kau kirim, setiap paragraf yang kau tulis, setiap set latihan yang kau selesaikan, itu adalah sebuah kemenangan. Rayakan kemenangan kecil itu. Akui usahamu sendiri, tepuk pundakmu sendiri, dan katakan, "Kerja bagus, itulah kenapa aku adalah bajingan itu." Karena pada akhirnya, hidup bukanlah tentang 1 lompatan besar menuju kesuksesan. Hidup adalah tentang ribuan langkah kecil yang kau ambil setiap hari. Bahkan ketika kau tidak menginginkannya. Ini tentang disiplin saat motivasi memudar. Ini tentang muncul setiap hari. Melakukan pekerjaan, tidak peduli seberapa membosankan atau sulitnya. Ingat, orang-orang akan selalu punya pendapat. Mereka akan menyebutmu ambisius, gila kerja, atau bahkan aneh. Biarkan saja. Mereka tidak melihat gambaran besarnya. Mereka tidak merasakan api yang membara di dalam dirimu. Mereka tidak mengerti bahwa kau sedang membangun sebuah kerajaan bata demi bata dengan tanganmu sendiri. Dan setiap tindakan yang kau ambil adalah 1 bata lagi yang kau letakkan dengan kokoh. Kau tahu, ada 2 jenis rasa sakit di dunia ini. Rasa sakit karena disiplin, dan rasa sakit karena penyesalan. Rasa sakit karena disiplin itu beratnya hanya beberapa ons, tapi rasa sakit karena penyesalan itu beratnya bertonton. Hari ini, kau memilih rasa sakit yang benar. Kau memilih untuk menanggung beban disiplin, agar kelak kau tidak perlu menanggung beban penyesalan. Pilihan itu
Pilihan yang berani itulah yang membuatmu istimewa. Mari kita bicara jujur. Akan ada hari-hari di mana kau ingin menyerah. Akan ada saat-saat di mana kau meragukan dirimu sendiri. Akan ada momen ketika kau melihat orang lain bersenang-senang dan kau bertanya-tanya, untuk apa semua ini? Pada saat-saat seperti itu, ingatlah perasaan ini. Ingatlah perasaan setelah kau menyelesaikan sesuatu yang sulit. Ingatlah kebanggaan kecil yang kau rasakan. Ingatlah bahwa kau sedang berinvestasi pada dirimu yang terbaik. Setiap kali kau menekan tombol tunda pada alarm, kau kalah. Setiap kali kau memilih untuk scrolling media sosial daripada membaca buku, kau kalah. Setiap kali kau membiarkan rasa malas menang, kau kalah. Tapi apa yang baru saja kau lakukan? Kau menang. Kau baru saja memenangkan satu pertempuran kecil melawan dirimu yang lebih lemah. Dan rangkaian kemenangan kecil inilah yang akan membawamu pada kemenangan besar dalam perang kehidupan. Dengar, tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkanmu. Tidak ada satria berbaju zirah, tidak ada jin dari dalam botol. Kaulah pahlawan dalam ceritamu sendiri. Kaulah penyelamat yang kau tunggu-tunggu. Dan kau menyelamatkan dirimu sendiri setiap kali kau mengambil tindakan. Sekecil apapun itu, tindakanmu tadi adalah pernyataan, sebuah deklarasi bahwa kau menolak untuk menjadi biasa-biasa saja. Kau menolak untuk menerima nasib pasrah. Kau menolak untuk menjadi penonton dalam hidupmu sendiri. Kau memilih untuk menjadi pemain utama protagonis, sang sutradara. Kau yang mengendalikan narasinya. Bayangkan dirimu 5 tahun dari sekarang. Di mana kau ingin berada? Apa yang ingin kau capai? Orang seperti apa kau nantinya? Orang itu tidak akan muncul secara ajaib. Orang itu sedang kau bentuk saat ini juga. Dengan setiap keputusan sadar yang kau buat. Dengan setiap tetes keringat yang kau keluarkan. Dengan setiap godaan yang kau lawan. Jadi, jangan berhenti. Apapun yang baru saja kau lakukan, itu baru permulaan. Teruslah bergerak. Teruslah mendorong. Teruslah membangun. Biarkan dunia bertanya-tanya, mengapa kau begitu bersemangat? Biarkan mereka berbisik-bisik di belakangmu. Senyumlah, karena kau tahu rahasianya. Kau tahu bahwa kesuksesan bukanlah tujuan, melainkan perjalanan. Dan kau sedang menikmati setiap langkahnya. Kau sedang jatuh cinta dengan prosesnya. Kau tidak lagi mencari jalan pintas, karena kau tahu jalan pintas hanya akan membawamu ke tempat yang tidak ingin kau tuju. Kau memilih jalan yang sulit, jalan yang sepi, karena kau tahu di ujung jalan itu ada versi terbaik dari dirimu yang sedang menunggu. Jadi sekali lagi, aku bertanya padamu, apa yang baru saja kau lakukan? Mungkin kau baru saja mematikan video game untuk mulai belajar. Mungkin kau baru saja menelepon klien potensial, meski kau takut ditolak. Mungkin kau baru saja meminta maaf kepada seseorang, menelan egomu. Apapun itu, tindakan yang membutuhkan keberanian, disiplin, dan integritas. Itulah alasannya. Itulah kenapa, tanpa keraguan sedikit pun, kau adalah bajingan itu. Banggalah akan hal itu. Teruslah berjalan. Jangan pernah melihat ke belakang dengan penyesalan. Hanya lihat ke depan dengan harapan. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk membuktikan kepada dirimu sendiri bahwa kau mampu. Setiap momen adalah kesempatan untuk menjadi sedikit lebih baik dari dirimu yang kemarin. Manfaatkan itu. Ingatlah selalu, perbedaan antara siapa dirimu dan siapa yang kau inginkan adalah apa yang kau lakukan. Dan kau baru saja melakukan sesuatu. Jadi, lanjutkan. Dunia membutuhkan lebih banyak orang sepertimu. Orang-orang yang tidak hanya bicara, tapi bertindak. Orang-orang yang tidak hanya bermimpi, tapi mewujudkan. Orang-orang yang menjadi inspirasi hanya dengan menjadi diri mereka sendiri. Kau tahu, kita semua punya bajingan itu di dalam diri kita. Suara kecil yang bilang, sudah, cukup segini saja, atau nanti saja deh, masih ada besok. Suara yang membuat kita nyaman dalam zona mediocre. Suara yang membuat kita memilih kesenangan sesaat
daripada perjuangan jangka panjang. Dan setiap kali kita menuruti suara itu, kita memberinya makan, kita membuatnya semakin kuat, semakin berkuasa atas hidup kita. Coba renungkan sejenak. Apa impian terbesarmu? Apa yang benar-benar ingin kau capai dalam hidup ini? Menjadi seorang pengusaha sukses? Seorang seniman yang karyanya menginspirasi? Atau mungkin hanya ingin menjadi versi terbaik dari dirimu? Yang sehat, yang bahagia, yang bangga saat melihat ke cermin? Sekarang, bandingkan impian itu dengan apa yang baru saja kau lakukan. Apakah rebahan seharian itu membawamu lebih dekat ke sana? Apakah scroll tanpa henti itu membantumu membangun bisnismu? Jawabannya sudah jelas kan? Inilah kebenarannya. Setiap detik yang kita buang adalah batu bata yang kita gunakan untuk membangun penjara kita sendiri. Penjara yang terbuat dari penyesalan, kesempatan yang terlewat, dan potensi yang tidak pernah terwujud. Kita terkunci di dalamnya, melihat dunia luar bergerak maju, sementara kita hanya bisa meratapi nasib. Tapi siapa yang membangun penjara itu? Kita sendiri? Siapa yang memegang kuncinya? Juga kita sendiri. Masalahnya, kita terlalu sering mencari alasan. Aku lelah, aku tidak punya waktu, aku tidak punya modal, aku tidak sepintar dia. Alasan, alasan, dan lebih banyak lagi alasan. Padahal, yang sebenarnya kita katakan adalah, aku takut. Takut gagal, takut ditolak, takut keluar dari zona nyaman, dan rasa takut itu adalah makanan favorit si bajingan dalam diri kita. Dia tumbuh subur di atas keraguan dan ketakutanmu. Lihat sekelilingmu, dunia ini tidak peduli dengan alasanmu. Waktu tidak akan berhenti untuk menunggumu siap. Kesempatan tidak akan mengetuk pintumu 2 kali. Setiap hari, ada ribuan orang di luar sana yang berjuang mati-matian untuk impian yang sama denganmu. Mereka juga lelah, mereka juga punya masalah. Tapi bedanya, mereka memilih untuk melawan, mereka memilih untuk membungkam suara bajingan itu dan terus melangkah. Selangkah demi selangkah, meskipun tertatih-tatih. Jadi, apa yang akan kau lakukan sekarang? Terus memberi makan si bajingan itu? Terus membangun penjaramu lebih tinggi lagi? Atau kau akan bangkit dan berkata, cukup dengan kemalasan. Cukup dengan penundaan. Cukup dengan menjadi penonton dalam film tentang hidupmu sendiri. Ini saatnya untuk merebut kembali kendali. Ini saatnya untuk menyatakan perang terhadap kelemahanmu. Aku tidak bilang ini akan mudah. Oh, tidak. Ini akan menjadi pertarungan paling sulit dalam hidupmu. Akan ada hari-hari di mana kau ingin menyerah. Akan ada momen di mana kau merasa semuanya sia-sia. Si bajingan itu akan berteriak lebih keras dari sebelumnya, mencoba menarikmu kembali ke zona nyaman. Tapi inilah yang harus kau ingat. Setiap kali kau memilih untuk bangun lebih pagi, setiap kali kau memilih untuk berolahraga daripada rebahan, setiap kali kau memilih untuk belajar hal baru daripada nonton serial, kau sedang melemahkan si bajingan itu. Kau sedang mengambil kembali kekuatanmu. Setiap tindakan kecil yang disiplin adalah pukulan telak bagi kemalasanmu. Jangan menunggu motivasi datang. Motivasi itu seperti mandi. Efeknya tidak tahan lama. Yang kau butuhkan adalah disiplin. Disiplin adalah melakukan apa yang harus dilakukan. Bahkan ketika kau sama sekali tidak ingin melakukannya. Disiplin adalah jembatan antara tujuan dan pencapaian. Mulailah dari hal kecil. Jika kamarmu berantakan, rapikan sekarang juga. Bukan nanti. Bukan besok. Sekarang, itu adalah kemenangan pertamamu hari ini. Setelah itu, buatlah daftar 3 hal yang harus kau selesaikan hari ini. Hal-hal yang akan membawamu lebih dekat ke tujuanmu. Dan jangan tidur sebelum ketiganya selesai. Lakukan ini setiap hari. Bangun momentum. Kemenangan-kemenangan kecil ini akan menumpuk menjadi kesuksesan besar. Berhentilah menyalahkan keadaan. Berhentilah menyalahkan orang lain. Tanggung jawab penuh atas hidupmu ada di tanganmu. Kesuksesanmu adalah tanggung jawabmu. Kegagalanmu juga tanggung jawabmu. Saat kau menerima kenyataan ini, kau akan merasakan kekuatan yang luar biasa. Kau bukan lagi korban.
Kau adalah kapten dari kapalmu sendiri. Pikirkan tentang masa depanmu. 5-10 tahun dari sekarang. Siapa dirimu saat itu? Apakah kau orang yang sama? Masih terjebak dalam penyesalan? Masih mengeluh tentang hidup yang tidak adil? Atau kau adalah seseorang yang berdiri tegak? Bangga dengan apa yang telah kau bangun? Menikmati buah dari kerja keras dan disiplinmu? Pilihan itu dibuat hari ini. Pilihan itu dibuat saat ini. Jadi, aku tanya sekali lagi, apapun yang baru saja kau lakukan, apakah itu yang akan membawamu ke masa depan yang kau inginkan? Jika tidak, maka berhentilah. Berdiri, tarik napas dalam-dalam, dan mulailah bertarung. Bertarung untuk impianmu. Bertarung untuk masa depanmu. Bertarung melawan bajingan di dalam dirimu itu. Buktikan padanya, dan yang lebih penting, buktikan pada dirimu sendiri bahwa kaulah yang berkuasa. Ini bukan tentang menjadi sempurna. Ini tentang menjadi lebih baik dari dirimu yang kemarin. Ini tentang kemajuan, bukan kesempurnaan. Jatuh 7 kali, bangkit 8 kali. Itulah mentalitas seorang pemenang. Dunia tidak butuh lebih banyak orang yang biasa-biasa saja. Dunia butuh kamu. Dunia butuh versi terbaik dari dirimu. Versi yang berani, yang tangguh, yang tidak pernah menyerah. Jadi, matikan video ini setelah selesai. Bangkit dari kursimu dan lakukan sesuatu. Lakukan satu hal kecil yang akan membuat dirimu di masa depan berterima kasih. Perang dimulai sekarang, dan kau harus memenangkannya. Karena jika bukan kau, siapa lagi? Jika bukan sekarang, kapan lagi? Ayo, tunjukkan pada dunia siapa bosnya. Kau tahu? Aku sering dengar orang bilang, aku ini cuma orang biasa. Atau aku nggak punya bakat apa-apa. Dan setiap kali aku mendengarnya, jujur saja, aku merasa sedikit kesal. Kenapa? Karena kalimat itu adalah kebohongan terbesar yang sering kita katakan pada diri sendiri. Kebohongan yang nyaman, yang membuat kita tidak perlu berusaha, tidak perlu mengambil risiko. Tapi dengar baik-baik. Kebohongan itu sedang membunuh potensimu. Apapun yang baru saja kau lakukan, entah itu menunda pekerjaan, scroll media sosial tanpa henti, atau memilih untuk tidur lagi, padahal punya mimpi besar. Itulah kenapa kau masih di posisi yang sama. Itulah kenapa kau merasa seperti bajingan bagi dirimu sendiri. Kau mengkhianati versi terbaik dari dirimu yang seharusnya sudah kau capai. Kau membiarkan dirimu terjebak dalam zona nyaman yang sebenarnya adalah penjara. Setiap hari, kita diberi pilihan. Bangun dan berjuang, atau bangun dan mengeluh. Membaca buku, atau menonton serial sampai pagi. Berlatih skill baru, atau menghabiskan waktu dengan gosip tak berguna. Pilihan-pilihan kecil inilah yang membentuk siapa kita. Bukan takdir, bukan nasib, bukan karena kau terlahir di keluarga mana. Ini tentang keputusan yang kau ambil setiap jam, setiap menit. Berhentilah menyalahkan keadaan. Berhentilah mencari alasan. Dunia tidak berutang apapun padamu. Tidak ada yang akan datang mengetuk pintumu dan menawarkan kesuksesan di atas piring perak. Kau harus keluar dan merebutnya. Kau harus berdarah-darah untuk itu. Kau harus rela begadang saat yang lain tidur. Harus rela belajar saat yang lain bersenang-senang. Coba pikirkan ini. 5 tahun dari sekarang, kau ingin menjadi siapa? Orang yang masih mengeluhkan hal yang sama, di tempat yang sama, atau orang yang bisa melihat ke belakang dan berkata, sial, aku berhasil. Aku melakukannya. Semua pengorbanan itu terbayar lunas. Pilihan itu ada di tanganmu, sekarang juga. Rasa sakit itu sementara. Rasa sakit karena disiplin, rasa sakit karena penolakan, rasa sakit karena kegagalan, tapi rasa penyesalan itu abadi. Penyesalan karena tidak pernah mencoba, karena terlalu takut, karena lebih memilih kenyamanan sesaat. Rasa sakit mana yang akan kau pilih? Kau punya kekuatan luar biasa di dalam dirimu. Kekuatan untuk mengubah hidupmu 180 derajat. Tapi kekuatan itu tidak akan aktif jika kau hanya duduk diam. Kau harus memicunya dengan tindakan. Tindakan pertama mungkin terasa berat, seperti mendorong batu besar, tapi sekali bergerak, momentum akan membantumu.
Lihat dirimu di cermin. Tatap matamu sendiri. Katakan dengan lantang, cukup sudah menjadi penonton dalam hidupmu sendiri. Cukup sudah membiarkan rasa malas dan takut mengendalikanmu. Mulai hari ini, detik ini, kau adalah kapten dari kapalmu. Kau yang menentukan arahnya. Langkah pertama, apa yang bisa kau lakukan sekarang juga? Bukan besok, bukan nanti. Sekarang. Apakah itu membereskan tempat tidurmu? Membuka buku yang sudah lama kau beli? Menulis satu paragraf dari rencanamu? Atau mungkin sekadar melakukan 10 kali push-up? Lakukan itu. Lakukan hal kecil itu dengan segenap hatimu. Tindakan kecil yang konsisten akan membangun sebuah kebiasaan. Kebiasaan akan membentuk karakter, dan karakter akan menentukan takdirmu. Jangan remehkan kekuatan dari satu langkah kecil. Satu langkah itu adalah pernyataan perang terhadap kemalasanmu. Itu adalah deklarasi bahwa kau siap untuk berubah. Kau mungkin akan gagal. Kau mungkin akan jatuh. Itu sudah pasti. Semua orang besar pernah mengalaminya. Tapi pertanyaannya, bukan apakah kau akan jatuh, tapi apakah kau akan bangkit lagi? Bangkit dengan lebih kuat, lebih bijak, dan lebih lapar akan kesuksesan. Kegagalan bukan lawan dari kesuksesan. Kegagalan adalah bagian dari kesuksesan. Berhentilah mencari validasi dari orang lain. Mereka tidak menjalani hidupmu. Mereka tidak merasakan impianmu. Satu-satunya orang yang harus kau buat bangga adalah dirimu di masa depan. Orang yang akan berterima kasih padamu karena tidak pernah menyerah hari ini. Jadi, aku tanya lagi, apa yang akan kau lakukan setelah menonton video ini? Kembali ke kebiasaan lamamu, atau kau akan bangkit dan melakukan sesuatu yang akan membuat versi dirimu di masa depan menepuk pundakmu dan berkata, terima kasih, karena kau tidak menjadi bajingan itu. Terima kasih, karena kau telah berjuang. Pilihan ada di tanganmu, selalu ada di tanganmu. Jangan sia-siakan kekuatan itu. Mulailah sekarang. Dan jangan pernah berhenti. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di puncak.